Baik, ini yang terakhir, Prof. Penelitian atas nama Pak Hadirman dengan Pak Ardianto. Ya. Baik, Pak Hadir, Pak Ardianto ya. Ya, Prof. Ya. Pak Hadir ini udah hadir dari pagi dia ya. Iya, enggak pernah alpa dia, Prof. Iya benar. Nah. Ini Pak Hadir ini orang sastra kayaknya ya. Dari lokalitas untuk bangsa. Nah, judulnya seksi benar nih, dari lokalitas untuk bangsa gitu ya. Memang suka berpuisi ya Pak Hadir ini ya, Pak Dianto ya. Iya, betul, Prof. Nah, jadi ini apa ide besarnya nih Pak Hadir? Halo Pak Hadir? Saya minum dulu, Prof. Ah ya. Apa ide besarnya nih dari lokalitas untuk bangsa, Pak Hadir? Ya, sebetulnya ini sebagai bentuk ini ya kegelisahan akademis saya ya sebagai orang sastra, betul tadi, sebagai orang linguistik ya, terhadap isu-isu moderasi beragama. Kecenderungan kajian-kajian tentang moderasi beragama itu adalah hanya pada dimensi fakta-fakta sosial atau praktek-praktek di dalam hubungan atau saling harmonisan di tengah masyarakat. Nah, sebagai orang linguistik, orang sastra, kemudian saya menganggap bahwa lagu daerah berpotensi sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk memberi kesadaran multikultural ataupun secara spesifik moderasi beragama dengan melihat keunikan-keunikan yang ada di dalam kata, di dalam frasa yang termuat di dalam lirik-lirik lagu daerah. Berarti ini dari sisi apa? Dari sisi penguatan keilmuannya, berarti ini Pak Hadir nanti akan menjadikan pondasi dasarnya itu dari keilmuan sastra yang akan mewarnai moderasi beragama, konsep yang ditawarkan oleh Kementerian Agama, atau sebaliknya, moderasi beragamanya yang coba Bapak menganalisisnya dari konsep-konsep lokalitas yang ada di yang ada di Sulawesi, yang ada di Manado. Pilar moderasi beragama ini yang menjadi tumpuan, kemudian yang menjadi objek untuk bisa melihat moderasi beragama di dalam konteks lagu ini adalah Pak Hadir tadi sebagai orang sastra ya? Betul. Tapi kenapa kok moderasi beragamanya menjadi tumpuan? Kenapa tidak di sastranya menjadi tumpuan, Pak? Karena harusnya moderasi beragama itu menjadi yang diwarnai harusnya kan? Dalam bidang kepakaran kita, dalam bidang kepakaran Pak Hadir, tentu yang mewarnai itu harusnya adalah sastranya gitu ya. Contoh ya. Betapa dulu kalau kita lihat tokoh-tokoh sastrawan kita dulu itu mewarnai semangat nasionalisme untuk bangsa ini. Banyak contohnya kan karya-karya yang bisa kita baca tuh, karya-karya besar sastrawan Indonesia. Kenapa Pak moderasi beragamanya yang menjadi ini, yang menjadi sasaran tembak Bapak, bukan bidang kepakaran Bapak sendiri? Moderasi beragama sebagai sebuah isu ya, sebagai isu yang saat ini yang selalu dilakukan sosialisasi. Nah, saya sebagai bidang sastra kemudian melihat betul ya Prof, melihat lagu daerah atau sastra ini bisa kontributif di dalam memberikan wawasan atau mempromosikan tentang pilar moderasi beragama melalui pendekatan sastra dan linguistik. Iya, betul. Kita ingin riset ini menghantarkan Pak Hadir menjadi guru besar ini. Iya. Ya, kita ingin riset ini, produk dari riset ini mengantarkan Pak Hadir menjadi guru besar dalam bidang sastra tadi kan. Nah, menurut saya mungkin akan lebih bagus pondasi dasar tentang tentang sastranya lebih diperkuat dibandingkan dengan konseptualisasi moderasi beragamanya gitu. Jadi moderasi beragama mungkin bisa kita jadikan sebagai sebagai isu
yang kita jadikan sebagai isu-isu atau katakanlah sebagai hot isu yang sedang hangat diperbincangkan hari ini, tapi bagaimana isu moderasi beragama yang menjadi isu yang diperbincangkan, yang menjadi concern Kementerian Agama hari ini, itu dilihat dari sisi kepakaran Pak Hadir dalam bidang sastra gitu. Nah itu menurut saya lebih menarik Pak, daripada kita menonjolkan moderasi beragamanya. Kalau menurut saya nih, sehingga nanti itu apa namanya, ide besar yang diangkatkan oleh Pak Hadir ini nanti akan menjadi produk akhir dari riset ini yang akan Bapak publikasikan dalam jurnal bereputasi, dan menurut saya itu sekaligus bisa mengantarkan Bapak untuk Bapak menjadi guru besar dalam bidang sastra gitu kan. Tapi nanti kalau yang dibidiknya itu adalah moderasi beragamanya, nah itu justru kita membidik isu, tapi kepakaran kita sendiri tidak hadir dalam kita membidik isu itu gitu. Gimana tuh Pak Hadir? Ya, betul, betul Prof, bahwa memang di bagian pendahuluan juga saya sudah memberikan memberikan satu asumsi bahwa lagu daerah ketiga etnik ini sebagai bagian dari kearifan lokal ini bisa mendorong sikap moderasi beragama di dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa lagu daerah ini bisa menjadi medium untuk belajar kebudayaan lokal, sekaligus juga lewat lagu daerah ini belajar moderasi beragama dalam sudut pandang sastra atau linguistik yang terpresentasikan di dalam lirik-liriknya. Ya, maksud saya itu di dalam proposal Pak Hadir itu rasa moderasinya lebih tinggi dibandingkan dengan rasa Bapak sebagai seorang expert dalam bidang sastra gitu. Nah, gimana kalau itu dibalik tuh Pak Hadir? Dibalik tuh. Bagaimana sastra mewarnai moderasi beragama? Ya kan? Jadi bukan moderasi beragamanya yang ditonjolkan di situ, tapi bagaimana kepakaran sastra atau kearifan lokal yang ada di setiap daerah itu, dalam hal ini kasusnya adalah di Manado gitu, menjadi tempat riset Bapak ini. Nah itu bagaimana itu bisa digunakan dan diolah sesuai dengan kepakaran Bapak, dan itu menyumbang untuk moderasi beragama gitu kan. Jadi moderasi beragama itu yang diwarnai. Yang mewarnainya adalah bidang kepakaran Bapak, yang dalam ini kasus yang Bapak angkatkan itu adalah, itu kan lirik-lirik lagu itu kan contoh-contoh kasus kan. Kearifan-kearifan lokal yang lain kan banyak juga tuh. Nah dalam hal ini Bapak coba mengangkatkan contoh kasusnya itu adalah lirik-lirik lagu gitu kan. Lirik-lirik lagu. Nah kira-kira secara keilmuan sastra bagaimana tokoh-tokoh dahulu itu, yang tadi Bapak sebut tokoh-tokoh pencipta lagu, kemudian tokoh-tokoh yang ada di sebuah daerah itu, dan juga ada tokoh adat, bagaimana mereka memikirkan, mengkonstruksikan lagu daerah itu sehingga mampu memberikan warna, ya kan? Dan warna itu sebenarnya mereka berpikirnya untuk warna lokal, tapi warna lokal ini bisa kita jadikan untuk yang Bapak sebut tadi sebagai dari lokal untuk bangsa gitu kan. Kan gitu Pak. Jadi dulu orang mungkin tokoh-tokoh kita dulu tuh gairahnya sebenarnya ingin membuat gairah untuk membangkitkan semangat lokal, tapi justru semangat lokal itu sekarang hari ini dari sisi keilmuan sastra dalam bidang Pak Hadir itu bisa kita bawa untuk mewarnai, kita hadiahkan untuk bangsa Indonesia. Dan hari ini kita bungkus kepada konsep moderasi beragama gitu Pak. Itu pandangan saya Pak ya. Supaya kita tetap melakukan riset ini, kita tidak hanya fokus kepada isunya, tapi bagaimana kita membahas isu-isu itu dia menjadi implementatif, tapi kita kuliti, kita analisis menggunakan bidang kepakaran kita. Nah, kadang itu tercerabut Pak, menurut saya Pak Ardianto. Kadang kita bersemangat melihat isu itu, tapi kadang kita lupa. Ya kan, kita seolah-olah ingin menyelesaikan masalah dunia, tapi kita lupa dengan keterbatasan kita. Keterbatasan kita, kalau saya hanya bisa ngomong tentang psikologi pendidikan. Nah, Pak Hadir mungkin ngomong tentang sastra, gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi keilmuan sastra, kearifan lokal itu dalam hal ini adalah
dalam ini adalah lagu daerah yang bisa kita gunakan sebagai membangun sebuah ilmu pengetahuan dalam bidang sastra yang bisa kita sumbangkan untuk bangsa Indonesia. Kan gitu tadi itu idenya menurut Pak Hadir tadi. Dalam hal ini konteksnya adalah konteks moderasi beragama. Tapi bisa saja mungkin konteksnya nanti dalam konteks yang lain. Kan? Gitu Pak pandangan saya Pak Hadir. Nah. Saya kira ya betul ya bahwa Pak Hadi ya. Kalau lihat semangatnya sebenarnya kan inspirasi riset ini kan memang sudah berangkat dari bidang kepakaran kita sebagai orang linguistik gitu. Ya. Jadi bagaimana melihat konstruksi lirik yang dalam bentuk kata, frase atau clause atau kalimat itu. Ya. Hanya memang di hot isunya itu mengangkat moderasi beragama. Ya. Nah sehingga memang frame-nya tetap harus di bidang atau teori linguistik gitu ya. Makanya tadi analisis menggunakan pendekatan semiotik gitu ya. Ya. Nah, moderasi beragama ini adalah hal yang direpresentasi saja di dalam tanda kutip aspek linguistik itu. Nah, bagaimana itu kita mengeksplornya bahwa ternyata linguistik atau sastra itu ternyata berkontribusi besar ya dalam bangunan konsepsi moderasi beragama yang sekarang ini menjadi isu di Indonesia. Ya. Gitu. Jadi saya kira begitu Prof sebenarnya alurnya. Iya benar. Jadi ini seksi sebenarnya Pak. Ya. Saya melihatnya itu kalau saya lihat ini di basis data ya. Kalau yang saya coba tadi menggunakan kata kunci local wisdom. Ya. Local wisdom itu masih sangat seksi itu Pak Hadir. Itu baru ada satu research ya. Tapi saya nggak tahu ya local wisdom itu apa yang digunakannya. Bukan lirik lagu ya di sini. Dia menyebut research tentang tentang local wisdom and religious moderation. Itu baru ada satu research tuh di basis data Scopus. Ya. Tapi kalau kajian-kajian tentang moderasi beragama, nah itu sudah ada 113 publikasi Pak Hadir. Kan? Sudah ada 113 publikasi. Nah itu kan berarti kalau menurut saya kalau Bapak melihatnya dari sisi bidang kepakaran Bapak itu seksi risetnya, ya kan? Dalam hal ini tadi contoh yang saya lihat itu risetnya adalah tentang kearifan lokal, local wisdom, and religious moderation. Tapi kalau Bapak lebih fokus kepada moderasi beragamanya, itu tidak seksi lagi risetnya itu. Sudah ada sekitar 13 publikasi, ya. Dan itu kebanyakan ditulis oleh orang Indonesia. Karena kalau kita ngomong tentang moderasi beragama itu semuanya muncul nama-nama Indonesia. Ya. 113 itu lebih banyak nama-nama Indonesia. Jadi nilai jualnya dari sisi publikasi pun itu tidak begitu menarik kalau Bapak menonjolkan moderasi beragamanya. Gitu Pak Dianto menurut saya. Ya, siap Prof. Ya. Saya kira masukannya Prof coba kami internalisasikan di dalam proposal. Kemudian mungkin nanti terus kita merekonstruksi beberapa bagian. Bisa mengembalikan ke rumah besarnya ya di bidang kepakaran. Benar. Kebetulan kami berdua di bidang linguistik, kembali ke kita Prof ya. Benar. Jadi ada 2 publikasi di sini yang bisa mengantarkan Pak Hadir dan Pak Ardianto untuk menjadi profesor dalam bidang ini. Ya, baik. Oke, makasih Pak. Terima kasih Prof. Dan ini Prof kita bisa leave room, break room. Kita kembali ke room session kita. Siap.